lanjutan cerita episode 1 part 2/3. Kaleng kopi ketiga dan minuman energi membuat Min merasa sedikit lebih segar setelah semalaman berlatih keras untuk perannya. Min berjalan menuju ruang casting sambil melihat ke bawah dan membaca naskah sampai dia tidak melihat dan menabrak seseorang. Maaf, Min buru-buru menatap orang yang ditabraknya dan orang itu adalah Ki yang begitu sibuk dengan cangkir kopinya hingga dia tidak melihat ke arah depan. Tidak apa-apa, Ki tersenyum. Min tanpa sengaja menatap wajah Ki dan membeku sesaat. Aku merasakan jantungku berdebar karena Ki. Bisa dibilang spek Min 100%, tidak ada yang kurang. Hingga tanpa sengaja Min mengira kalau Min punya kehidupan lain. Dan kemudian bertemu seseorang yang cocok dengan segala hal seperti ini akan menjadi hal yang luar biasa. Tapi ini Min, orang yang punya kehidupan, sangat berat dikejar kreditor dan punya adik yang memiliki masalah jantung dan harus merawatnya. Min mengingat detail di wajah itu, wajah ramping berbentuk lonjong, kulit putih cerah, hidung mancung, wajah kecil dan agak manis, gigi indah, vignette pada bagian mukanya, membuat segalanya semakin menarik untuk dilihat. Ada item bonus seperti lesung pipit. Yang bisa Min lakukan hanyalah mengatakan pada diri sendiri bahwa aku sudah cukup melihatnya, dan kemudian aku akan menyerah. Karena yang bisa kulakukan hanyalah mengingat wajahnya. Wajah itu benar-benar ada di dunia. Karena terlalu sibuk menghafal wajah Ki, Min bahkan tidak menyadari kalau jam tangannya menempel di sweater Ki. Ketika Min berpisah dari Ki, dia berlari menuju lift yang menyebabkan sweater Ki robek dan terangkat saat Min berjalan pergi. Perut Ki mulai merasakan sensasi dingin karena baju sutranya diseret sampai pusar. Benang di ujungnya terus bergerak. Hai, Ki dengan cepat meraih ujung bajunya. Matanya melihat ke arah ujung yang lain diseret ke dalam lift. Ki terkejut. Jika ditarik ke dalam lift kemungkinan bajunya akan ketarik sehingga seluruh tubuh bagian atas telanjang bulat. Kamu berhenti. Apa yang kamu lakukan? Ki berteriak. Min tertegun dan mengambil arloji untuk melihat waktu. Dia punya waktu kurang dari 10 menit sampai ke ruang casting. Min menemukan ada seutas benang panjang yang diikatkan ke pengait arloji lamanya dan terhubung ke ujung baju pria itu. Min melihat itu dan terkejut. Min melepaskan benangnya dan membungkuk. Min menghadap ke arah Ki dan meneriakkan permintaan maaf karena dia tidak punya waktu. Aku salah, aku tidak bermaksud demikian. Min buru-buru memasuki lift. Ki bergegas mendekat dan menarik Min keluar. Kamu merobek bajuku seperti ini? Apa kamu akan mengatakan itu dan pergi begitu saja? Bagaimana kamu bertanggung jawab? Teriak Ki keras-keras karena kini sweater woolnya sudah berubah menjadi crop top. Ya, itu kecelakaan. Kita berdua berjalan menuju satu sama lain. Kenapa kamu membiarkan aku menjadi satu-satunya yang disalahkan? Min berdebat dengan mata jernih. Ki mendengarnya dan terkejut. Ya, bajuku rusak semua. Apa kamu tidak lihat? Ki menatap wajah Min seperti ingin membantai. Min melihat ke arah ujung baju Ki. Min melihatnya naik di atas perut yang rata, otot yang cukup indah, bahkan pusar orang di depannya pun indah. Wajahku merah dan telingaku merah, tidak mampu menangani masalah di depanku dengan baik. Wah, baiklah, aku benar-benar terburu-buru. Aku minta maaf soal itu. Bisakah aku pergi sekarang? Bajuku sangat mahal. Ki mengingatkan Min bahwa ini masalah besar. Aku tidak punya uang. Tidak ada yang bisa kulakukan selain meminta maaf. Jika kamu tidak menerimanya, tidak ada lagi yang bisa kuberikan, jawab Min. Ki tiba-tiba menarik kerah kemeja Min hingga kancing kemeja Min kopop dan jatuh ke lantai. Hei, apa yang kamu lakukan? Teriak Min, bajuku rusak, bajumu rusak. Impas Ki tersenyum puas. Siang, bajumu rusak karena kecelakaan. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Teriak Min. Terus kenapa? Ki masih tidak bisa berhenti menggodanya, menarik baju Min berulang kali hingga 2 kancing hilang. Dalam hal kesabaran, tidak ada yang bisa mengalahkanku, tetapi kali ini Min tidak tahan lagi. Min bergegas mendekat dan menarik baju Ki buka lebih tinggi lagi. Biarkan aku pergi. Apa yang kamu lakukan? Aku telanjang, teriak Ki. Ketika situasi tampak semakin buruk, pihak keamanan akhirnya harus datang dan memisahkan Min dan Ki. Min berlari ke depan studio casting, mengenakan kemeja dengan kancing kopop dan berlumuran kopi, membuat James yang menunggu menjadi kesal. Sial, kenapa kamu datang ke sini seperti ini? Tepat waktu kan?
Tepat pada waktunya untuk melepas bajumu dan berganti pakaian denganku. Cepat. Min melepas bajunya dan langsung menggantinya dengan cepat. Jadi, apakah kamu benar-benar siap? Apakah kamu ingat bab yang aku kirimkan? Jika aku mengulanginya sedikit lagi, aku mungkin akan mengingatnya. Baru saja, sebuah insiden kecil terjadi. Min mengeluarkan kertas dari dalam sakunya, dan ternyata tulisan lumer hingga tak terbaca terkena kopi King. Min dan James saling memandang dan tidak bisa berkata apa-apa. Min keluar dari ruang casting dengan kepala tertunduk. Tidak apa-apa, aku mungkin akan mendapat pekerjaan baru segera. James menepuk bahunya meyakinkan. Tidak ada waktu lagi, hanya ada 2 cara yang tersisa, menjual rumah dan satu lagi. Ini adalah jalan yang selalu Min coba hindari. James tidak bertanya, hanya menunggu Min berbicara. James, menurutmu senjata asli macam apa ini? Malam itu, James mengatur agar Min pergi ke restoran Cina yang mewah. Tanda di depan bertuliskan naga tersembunyi. James berjalan ke restoran. Pelayan berjalan untuk menyambutnya dan menyapanya dalam bahasa Cina. Anggota VIP, James mengambil kartu dengan logo naga tersembunyi. Penjaga itu menatap Min. Ini anakku. Aku akan membawakanmu sesuatu untuk dimakan, kata James dengan santai. Setelah berjalan melewati ruangan demi ruangan, James berhenti di sebuah pintu kayu besar. Min menemukan bahwa ini sebenarnya adalah kasino dengan banyak orang. Masing-masing dari mereka tampak kaya. Siapa yang kamu bawa ke sini? Tiger, pengawal Yada, pemilik kasino ini bertanya dengan suara yang dalam. James menelan ludahnya dengan keras. Ini Mir, adik kandungku. Hari ini aku membawanya untuk membantu sedikit pekerjaan. Tapi sayang sekali, aku harus pergi sekarang. Ada pekerjaan yang mendesak. Sampai jumpa lagi. Kalau kamu punya apa-apa, kamu bisa memanggilku. Min segera memberi hormat pada Piswar. Halo, Piswar. Min mengangkat tangannya dengan rendah hati. James mencengkeram leher Min. Cepat ikuti aku. James membawa Min ke ruang gantung dan mengeluarkan kunci mobil, plat nomor palsu, amplop dokumen, dan 2 ponsel baru. Saat bekerja seperti ini, kamu harus menggunakan ponsel baru sampai kamu selesai bekerja. Jadi kamu harus membuangnya. Jangan tinggalkan jejak apapun. Orang yang mempekerjakan kita akan menghubungi kita melalui nomor di ponsel ini. Dan siapa yang mempekerjakan kita? Tanya Min. Dengan hal seperti ini, jika kamu tidak ingin tahu, hidupmu akan jauh lebih aman. Min dan James bekerja sama untuk mendapatkan plat nomor palsu dan menampilkannya di sebuah van tua yang memiliki lapisan hitam di sekelilingnya. James menyerahkan pistolnya kepada Min. Itu senjata sungguhan. Aku sudah memasukkan pelurunya untukmu. Amankan mereka. Min membeku dan mengambil pistol di tangannya, dan ini pertama kalinya Min memegang pistol yang menyimpan peluru di dalamnya. Min tiba-tiba merasa ragu. James, pekerjaan apa yang kau berikan kepadaku? Pekerjaan macam apa itu? Menculik, jawab James pelan. Min membeku. Menculik siapa? James mengeluarkan foto dari amplop dokumen, lalu menyerahkannya pada Min. Min melihat orang di foto itu dan membeku. Hanya melihatnya sebentar, Min ingat detail wajahnya sejak pertama kali mereka bertemu. Min merasa kepalanya seperti disambar petir. Aku hanya tahu. Namanya Ki. Bersambung.